Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di meeting yang ke-6 ya. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS. Kalau tidak salah 2 kali pertemuan lagi ya, atau 1 kali ya? 1 kali ya kalau nggak salah ya. Minggu depan ya, minggu depan pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-8 kita UTS kalau tidak salah. Berarti nanti kita akan meeting Zoom sama-sama ya di pertemuan yang ke-7 itu. Dan kita akan membahas seperti apa UTS yang akan dilaksanakan nanti ya 2 minggu lagi. Oke, baik ya. Ini adalah mata. Maksud saya ini tentang ya. Kali ini saya akan membicarakan tentang identitas nasional. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa memang kita perlu tahu identitas kita ini seperti apa sih gitu. Nah itu ya inti dari pertemuan kita kali ini. Tetapi sebelum kita mengetahui identitas nasional, seperti biasa saya ingin memperlihatkan hal ini ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara identitas, itu biasanya kita berbicara tentang karakter seseorang atau apalagi ya ciri khas seseorang gitu ya, atau ciri khas sesuatu, karakter sesuatu gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang karakter, ternyata identitas nasional itu bisa dikatakan sebagai karakter bangsa. Nah, sebelum ke situ, saya juga ingin sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan karakter. Jadi kalau kita lihat karakter berasal dari bahasa Latin, karakter, kemudian karakter yaitu karakter gitu ya, atau karasein atau karaks yang dalam bahasa Inggris karakter artinya sifat kejiwaan, atau di dalam bahasa Arab itu akhlak. Kemudian bisa juga dikatakan budi pekerti, tabiat, watak ya, seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Nah, itu karakter. Nah, jadi kembali kepada tadi identitas. Identitas itu ya memang salah satu bentuknya adalah karakter gitu loh, karakter. Ya, selain ciri khas tetapi karakter juga gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas nasional itu merupakan gitu ya karakter bangsa kita. Oke, kita ke sini. Jadi kalau kita berbicara tentang identitas nasional itu bisa diartikan sebagai kepribadian, ya tadi karakter kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Nah itu. Jadi ya bisa dibayangkan oleh Anda ya, kalau kita berbicara tentang identitas nasional, maka kita akan berbicara tentang karakter bangsa ini, karakter bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Nah, itu tuh apa gitu. Oke ya. Itu adalah identitas nasional artinya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat yang membuat suatu negara memiliki perbedaan gitu ya. Jadi ini adalah faktor-faktornya. Di sini dikatakan pertama faktor-faktor yang membedakan sebuah negara itu, yaitu yang pertama adalah letak geografis. Nah, kenapa letak geografis? Karena ternyata letak geografi ini bisa membuat perbedaan watak loh. Ini contoh ya, misalnya watak orang-orang yang ada di daerah yang panas itu berbeda dengan watak orang-orang yang berada di daerah yang dingin. Dan itu secara sosiologis sudah dibuktikan begitu. Contoh misalnya orang Jawa Barat itu agak berbeda wataknya dengan orang Makassar gitu. Nah, itu ya. Karena kan memang Makassar itu laut gitu kan, dan laut itu kan panas gitu ya. Dan Jawa Barat itu kan ya masyarakatnya tinggal di daerah pegunungan yang dingin gitu. Itu otomatis ada pengaruhnya terhadap karakter gitu ya masing-masing daerah.
Ya termasuk sebenarnya wilayah negara ya gitu kan, negara yang satu masyarakatnya berbeda wataknya dengan negara yang lainnya yang memiliki geografis yang berbeda. Jadi itu yang pertama ya, faktor yang membedakan sebuah negara itu yang pertama adalah letak geografi, yang kedua ekologi, yang ketiga demografi, yang keempat sejarah ya. Yang kelima, kebudayaan. Dan yang keenam tadi, wataknya itu sendiri. Jadi wataknya atau kepribadiannya juga merupakan sebuah ciri khas gitu ya yang membedakan negara yang satu dengan negara yang lain gitu. Oke, sebagai ilustrasi begini. Orang barat itu individualis gitu ya. Terus apalagi selain individualis ya, selain watak individualis, terus dilihat dari kebudayaannya mereka itu rasional gitu, orang-orang yang rasional. Terus apalagi ya, mungkin dari segi teknologi mereka canggih gitu ya, memiliki teknologi yang canggih gitu. Terus apalagi ya, kita beda dengan mereka gitu kan. Kita misalnya salah satunya ya gitu, kita kita ini memiliki ciri khas bersosial, atau di dalam bahasa lain itu gotong royong gitu ya. Kita tuh memiliki watak itu ya, gotong royong. Terus apa lagi? Ya banyak ya gitu, banyak sebenarnya perbedaan kita dengan negara-negara lain. Jadi itu tadi letak geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat yang membedakan satu negara dengan negara yang lainnya gitu. Oke, next. Terus kalau kita berbicara tentang karakter misalnya yang tadi ya, contohnya kita tuh ramah, sopan santun gitu. Itu ciri khas orang Indonesia gitu kan. Makanya orang Indonesia ini terbuka dengan orang asing biasanya ya, dan ramah gitu karena memiliki prinsip bahwa tamu itu harus dihormati gitu. Nah, itu bisa jadi ciri khas. Dan katanya sih memang orang Indonesia ini ramah dan sopan santun gitu ya, dan santun gitu. Katanya ya gitu. Atau mungkin bisa saja ya karakter itu dimiliki juga oleh bangsa lain, sebenarnya bisa jadi gitu. Tetapi ya memang yang berkembang gitu kan, yang berkembang itu adalah ya seperti itu, katanya karakter orang-orang Indonesia ini ramah dan santun. Nah, kemudian kalau dilihat dari identitas lainnya ya, eh, mata pencaharian masyarakat Indonesia ini mayoritas petani. Karena letak geografi tadi yang memang kebanyakan hutan gitu kan, sawah begitu ya, apalagi ya. Ya jadi makanya petani gitu ya. Sistem kemasyarakatan secara umum ya tadi yang gotong royong itu. Jadi sistem kemasyarakatnya itu bersifat paguyuban gitu ya. Masyarakat sosial di mana sistem kekerabatan itu memiliki ikatan emosional dengan kelompok etnisnya gitu. Ya makanya sih sebenarnya kalau ditarik ya kita ini orang-orangnya ini atau wataknya ini ya salah satunya ya ciri khas dari Indonesia ini, orang Indonesia ini bergotong royong itu ya. Oke, next ya. Kalau kita berbicara itu tadi dalam konteks kebangsaan ya. Kalau kita berbicara dalam konteks bernegara, maka identitas nasional itu bisa terlihat dari bahasa ya, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Kemudian benderanya, apalagi ya lagunya ya, lagu negaranya kan beda kita ya dengan yang lain. Kemudian lambang negaranya jelas ya, Garuda gitu kan, berbeda dengan negara lain dan lain sebagainya ya gitu. Itu jadi dalam konteks kenegaraan ya identitas nasional bisa terlihat dari itu gitu. Nah, kalau tadi kalau kita berbicara dalam konteks berbangsa ya memang identitas nasional itu mengacu pada kebudayaan gitu ya atau ciri khas yang tadi yang di awal saya katakan. Oke, nah kedua unsur ini jadi identitas dalam konteks berbangsa dan bernegara itu dirangkum gitu ya di dalam Pancasila.
Nah, itu makna itulah identitas kita itu Pancasila gitu. Jadi Pancasila ini merupakan identitas nasional karena Pancasila ini tadi ya meramu yang tadi itu, meramu yang apa namanya identitas dalam konteks bernegara dan identitas dalam konteks berbangsa itu diramu menjadi satu gitu ya atau diramu ke dalam Pancasila, ke dalam nilai-nilainya ya itulah gitu identitas nasional itu yaitu Pancasila itu. Oke ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Pancasila, ya, kita bisa melihat bahwa identitas nasional itu atau identitas kita itu religius gitu ya. Nah, itu sudah diramu gitu kan sedemikian rupa sehingga oke, identitas yang pertama itu adalah religius, humanis gitu ya. Kenapa bisa dikatakan humanis? Karena yang tadi kita sudah melihat bahwa latar belakang bangsa Indonesia ini kan tadi ya gitu kan bersosial hidupnya, kemudian peduli dengan sesama, peduli dengan etnisnya, dengan kerabatnya, apalagi ya bergotong royong itu sehingga di dalam Pancasila itu diramu menjadi kata humanis gitu ya, nilai-nilai humanis, memiliki apa namanya apa bangsa yang humanis, kemudian menyukai persatuan atau kekeluargaan, suka bermusyawarah gitu ya dan mementingkan kepentingan bersama. Nah, itulah apa namanya identitas nasional kita yang diramu di dalam Pancasila itu. Oke ya. Jadi seperti itu identitas nasional. Jadi memang apa ya? Ini saya perlu untuk praktik langsung. Saya ingin Anda lebih mengenal bangsa ini, lebih mengenal apa namanya wilayah Anda, lebih mengenal daerah Anda, supaya Anda itu tahu gitu ya identitas Anda itu siapa, dari mana, seperti apa. Nah itu saya ingin lebih apa namanya lebih dalam lagi tentang bahasan identitas nasional ini, tetapi kita nanti akan langsung praktik saja dan saya akan memberikan sebuah tugas pada Anda. Jadi ini tugasnya nanti tugas kelompok ya, dan tugas kelompok ini sudah saya apa namanya sudah saya susun di sini tugas kelompoknya seperti apa perintahnya. Nanti saya akan langsung saja melalui WhatsApp grup ya secara teknis tugasnya. Tetapi intinya adalah untuk tugas kelompok ini betul-betul kita akan berbicara tentang identitas nasional. Karena sebenarnya secara teoritis sangat sedikit ya gitu. Seperti itulah tadi identitas nasional gitu kan. Jadi ada identitas dalam konteks berbangsa dan ada juga identitas dalam konteks bernegara dan keduanya itu diramu menjadi satu di dalam identitas nasional yaitu Pancasila gitu. Sebenarnya secara teoritis tidak terlalu banyak. Nah, tetapi yang perlu diketahui oleh mahasiswa dan betul-betul diresapi dan juga mudah-mudahan gitu ya menjadi motivasi dan menjadi inspirasi. Saya ingin identitas nasional ini kita kaji lebih dalam dengan tugas gitu ya. Nah, tugasnya tugas kelompok, tetapi secara penilaian itu individu pribadi. Oke, seperti apa tugasnya? Nanti dilihat aja langsung di apa namanya tayangan apa namanya selanjutnya ya. Jadi untuk saat ini atau untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan tentang identitas nasional dan lebih lanjutnya saya akan memberikan satu tugas untuk Anda. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.